dia sama-sama kita di laptop gitu. Pak Faisal, ini ada laporan di kami namanya laporan intelijen katanya. Laporan intelijen, seorang menteri diadukan, ada yang mengadukan dan menteri itu mengadukan balik. Jadi ada level menteri dan level diadukannya apa si menteri itu? Penyelundupan. Penyelundupannya bukan yang tadi insider trading atau satu lagi bukan. Penyelundupan memberikan keleluasan ya. Yang penyelundupan tadi itu kan itu sama mantunya presiden terlibat sama tentara berbintang. Itu menurut laporan KPK. Saya nggak tahu, Elo nggak disampaikan di sini. Nanti teman-teman yang memutuskan. Tapi saya ingin tuntas gitu segalanya. Jadi yang melaporkan itu Pak Luhut. Yang dilaporkan tuh yang melaporkan? Tadinya dia dilaporkan, kemudian dia melapor balik ke KPK, tapi jangan harap dia datang ke KPK, ketua KPK-nya dipanggil ke tempat dia. Itu menurut laporan intelijen KPK. Yang disampaikan pada pertemuan itu? Pada pertemuan itu. Dan dia tidak mengatakan confidential. Saya nggak tahu. Dan itu artinya kan Mas, yang selama ini dalam istilah kami itu state capture corruption. Jadi negara terlibat dan menjadi bagian penting dalam proses korupsi itu melalui kebijakan-kebijakannya, keterlibatan orang-orangnya. Jadi ini elit, menteri senior melaporkan menteri senior lagi. Oh, ini pengaduan antar menteri senior nih. Jadi Pak Luhut diadukan oleh siapa nggak tahu. Saya nggak tahu. Tidak diberitahu. Kemudian Pak Luhut mengadukan salah. Yang saya ingat nama itu Erlangga Hartarto dan Bobi Nasution. Itu saya cerita karena mantan KPK ya. Hal-hal begini sulit kalau kita harapkan dengan kondisi KPK seperti sekarang ini. Apatah lagi namanya ekspor atau memproduksi baterai masih jauh. Nah, sementara cadangan kita hanya 21 juta ton. Cadangan biji nikel kita. Produksi kita tahun 2022 itu 1,6 juta ton. Jadi 13 tahun dari tahun 2022 habis biji nikel kita. Dan baterainya belum ada. Dan sekian 90% disedot ke Cina. Ini kalau semuanya ini kita dijadiin satu kata, apa namanya disebutnya nih? Kita budak Cina. Kita budak Cina. Tolol nggak kita nih? Sangat tolol. Nah, untuk mengatakan sangat tolol itu baru satu dimensi. Oh, gitu. Dimensi kedua. Jadi ada tolol yang lain, Bang. Yang udah masuk akal gitu. Ngeri nggak sih kita ngomong tolol-tolol gitu? Wow, faktanya. Ada datanya. Insya Allah semua ada datanya kok. Jadi kalau standar orang waras ya tolol. Ngeri-ngeri sedap nih, Mas Novel. Praktek ekspor ilegal nikel dari Indonesia ke Cina. Dan ditemukan data 5,3 juta ton nikel. Pak Faisal punya tuh data-data itu. Iya, saya udah share ke KPK juga. Saya sudah sampaikan setidaknya kedua menteri secara langsung. Selain tadi data nol di BPS, sehingga kemudian kita jadi manipulatif, tapi ini sudah diberitahukan kepada pejabat yang paling mempunyai otoritas dan punya kompetensi di bidang itu. Kepada Pak LBP gitu. Pak LBP sama Pak Bahlil. Terus? Dan saya sampaikan juga ke yang lain-lain yang bukan menteri. Terus apa responnya tuh? Ya itu, berkilah dulu. Oh, nanti saya sampaikan Bang ke presiden gitu-gitu. Ya, mereka udah jadi pemain semua, jadi repot. Kalau kemudian hal yang sebesar ini saja bisa lolos, dan lolosnya itu karena kan nggak sekali berangkat nih, kan gitu Pak Faisal ya. Setiap hari barangkali ada shipment. Dan besar sekali bentuknya, artinya kalau dikumpulin gunung lah dia kita lihat ya. Tapi ternyata bisa lolos. Kalau yang begini bisa lolos, jangan-jangan memang sudah banyak sekali yang pola-pola begini. Jadi hilirisasi di Indonesia adalah untuk menopang industrialisasi di Cina, tepatnya seperti itu. Pemerintah nentukannya ceroboh, mengasih saudara tua harus dikasih perlakuan istimewa. Pemerintah dengan sukacita menetapkan kamu belinya $40,9 saja ya dari 82. Nah, begitulah praktik-praktik. Jadi kita tidak berdaulat. Yang menentukan surveyor mereka, yang menentukan trader mereka, yang menentukan macam-macam mereka. Dan smelternya mereka juga. Ya, mereka ini maksudnya siapa? China. Perusahaan smelter yang dari 22, 21-nya China. Memang praktik bahaya. korupsi kayak apa ini Mas Novel?
Memang apa ya, serem sekali lihatnya ya. Oh, satu lagi Mas, boleh nggak? Boleh Pak. Kan nggak istimewa kan? Iya. Cuma menghasilkan NPI dan ferronikel, tapi dikasih tax holiday 20 tahun lebih. Oh. Tax holiday 20 tahun lebih. Kalau baterai masih make sense. Iya. Ini cuma nickel pick iron. Dan saya sampaikan Pak Luhut, ini kenapa dikasih? Oh, kata Seto lagi. Oh, kalau untuk yang baru enggak. Nah, berarti dia mengakui kan, yang selama ini yang cuma ekspor ferronikel dan nickel pick iron itu dapat tax holiday. Jadi Republik Indonesia ini dapat apanya? Itu yang saya bilang super tolol. Iya. Kalau logikanya gini ya, kenapa kok memihak kepada perusahaan asing ya, dalam hal ini perusahaan Cina itu? Saya khawatir ada pejabat-pejabat pengambil kebijakan punya saham di situ. Padahal saya percaya benar integritas adik-adik yang muda itu ya, yang melakukan penelitian. Iya. Jauh mereka udah melakukan kunjungan juga kan. Mas Faisal, kalau lokasi. penelitiannya mungkin udah ada hasilnya dan mungkin bagus. Apalagi narasumbernya Mas Faisal. Cuman kan problemnya how to execute, Mas. Bagaimana menindaklanjuti hasil itu? Iya. Satu Mas, kita nyinyir terus, kita buka datanya ke publik. Nah ini saya udah sebut nama. Mudah-mudahan tuntas. Saya menduga siapapun yang mendengar channel ini akan terganggu kewarasannya. Kalau Belum yang lain-lain lagi Mas. Ini banyak ini. Itu baru bagian kecil ya Pak. Tenaga kerja dari China yang masuk itu tidak pakai paspor. Oh iya? Cari kertas aja, pakai visa kunjungan. Kalau mereka visanya kunjungan, rugi negara $100 per bulan per orang. Berapa lagi? Ada hitung-hitungannya sudah. Terus katanya pekerja ini datang ahli. Ahli kan? Nah, saya buka dong websitenya perusahaan smelter Cina yang ada di Indonesia, yang bahasa Mandarin itu, ya kita terjemahkan pakai penerjemah disumpah. Ternyata pekerjanya banyak yang tukang kebun, satpam, ahli statistik, aset, gitu-gitu. Terus koki, juru masak, gitu-gitu. Dan Pak Luhut waktu itu bilang, enggak, tenaga kerja itu datang ke Indonesia tuh men-setup pabrik. Atur-atur. Udah gitu dia pulang. Nah, itu saya tunjukkan, dan ini Pak datanya, ini Pak, tukang kebun segala macam. Diam dia. Jadi elit tahu. Iya. bahkan orang yang ingin mempersoalkannya ditutup mulutnya di sebagian. Ya, udahlah, nggak usah ikut-ikut campur. Iya. Jangan ikut campur, nanti kita susah sama Cina. Kalau begitu memang kita budaknya Cina. Atau bahasa halusnya barangkali, kitalah pendukung utama industrialisasi di Cina. Sudah harganya 80 sekian dolar, Kita ini cuma setengahnya. terus gitu kan. kemudian bikinnya di tempat kita, dapat diskon sebanyak itu, nggak kena pajak, tenaga kerjanya juga pakai visa kunjungan, artinya tidak ada penerimaan apa-apa negara. Ya, negara dapat apa? Dapat limbahnya, dapat dampak lingkungannya. Pekerja kita tuh gajinya dekat-dekat ke UMP lah. Kalau gaji mereka itu berdasarkan penawaran dari perusahaan Virtue Dragon di China itu, waktu mereka buka lamaran di websitenya itu 17 sampai 54 juta. UMR-nya nggak Jauh sampai betul. 4 juta. Kalau UMR kita yang di sana mungkin nggak nyampe 4 juta, 3 jutaan mungkin, atau 2 juta barangkali.